Selamat siang, kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan case study dari case study 4. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Dennis Sinarta. Saya Nabil Putra Nur Faris. Terus saya Muhammad Rizky Anamsyah. Saya Diman Ilham. Untuk case sendiri, case 4 ini berisi Presiden ingin membangun sebuah jaringan saluran komunikasi rahasia dari kantor Presiden menuju kantor-kantor menterinya. Saluran komunikasi ini dapat dibangun secara langsung antara kantor Presiden ke kantor menteri-menterinya, atau tidak langsung melalui kantor menteri lainnya. Pembangunan jaringan ini memerlukan perencanaan yang efisien dan aman, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan saluran komunikasi tersebut. Terdapat kantor menteri dan jarak-jarak antara kantor I dan J adalah KIJ, yang juga menyatakan biaya pembangunan saluran komunikasi antara kantor I dan J. Semua kantor berada di area datar, namun jenis-jenis tanah antara kantor-kantor tersebut tidak semuanya sama. Jenis tanah kantor Jenis tanah antara kantor I dan J dinyatakan dalam PIJ yang berupa string. Setiap jenis tanah memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Jika tingkat kesulitan suatu tanah adalah A, maka biaya pembangunan di kedua kantor tersebut menjadi A kali lipat lebih besar. Terdapat 3 jenis tanah, yaitu berpasir, liat, dan berbatu, yang masing-masing memiliki tingkat kesulitan 2, 3, dan 4. Menentukan pengeluaran minimum Presiden untuk memastikan semua kantor bisa saling terhubung secara langsung ataupun secara tidak langsung dan rute saluran komunikasinya. Oke, berikut merupakan bentuk inputnya. Bentuk inputnya itu ada N, yaitu bilangan bulat yang menyatakan banyak kantor. N itu lebih besar sama dengan 2 dan lebih kecil daripada 10 pangkat 5. Untuk K adalah arah integer N kali N berisi biaya pembangunan saluran antara dua kantor. Lalu ini bentuk K dalam matriks. Lalu KIJ sama dengan KIJ itu sama dengan KJI, sama aja. Terus T itu array string dari N kali N berisi jenis tanah antara dua kantor. Lalu ini ada bentuk T dalam matriks. Lalu TIJ itu ekuivalen dengan TJI. Dan TIJ itu anggotanya ada berpasir, liat, dan berbatu. Sekarang kita akan mengapproach case study ini dengan 4 pilar berpikir komputasional, yaitu decomposition, pattern recognition, data representation and abstraction, dan algorithm. Jadi yang pertama decomposition, kita uraikan masalah-masalah menjadi masalah lebih kecil. Masalah pertama jarak antara kantor, kita identifikasi lokasi masing-masing kantor menteri dan menghitung jarak antar kantor, lalu jenis dan kontur tanah, menganalisis jenis tanah dan topografi antara kantor untuk mengetahui tingkat kesulitan pembangunan jaringan. Lalu keamanan jaringannya, merancang mekanisme yang melindungi jalur komunikasi dan penyadapan, misalnya dengan jalur tanah atau sistem keamanan tambahan. Lalu anggaran dan sumber daya, mengelola biaya pembangunan dengan memilih jalur yang efisien dan tidak melebihi batas anggaran. Dan terakhir, redundansi, menyiapkan jalur alternatif jika jalur utama terganggu agar komunikasi tetap berlangsung. Lalu pattern recognition, ada beberapa pola dalam case study ini. Yang pertama, efisiensi jarak. Setiap pola ada ada route terpendek antar kantor-kantor menteri dan kantor presiden. Lalu juga biaya berdasarkan jenis tanah. Tanah berpasir memerlukan biaya 2 kali lipat berdasarkan tingkat kesulitannya, dan juga yang lain tanah dia 3 kali lipat dan batu 4 kali lipat. Kita bisa menggunakan pola ini untuk memilih jalur yang lebih murah dan efisien. Lalu yang terakhir, pola keamanan, mengidentifikasi jalur yang lebih sulit diakses oleh pihak luar, misalnya jalur tanah di daerah berbukit, untuk meningkatkan keamanan komunikasi. Lalu ketiga, expression, kita saat kantor menteri dan presiden adalah simpul atau node, terus jarak atau biaya pembangunan antara dua kantor adalah bobot weight pada sisi edge antara dua simpul. Fokus utama dari episode ini apa? Ada menemukan jalur atau kombinasi jalur yang efisien berdasarkan bobot dan faktor-faktor seperti jenis tanah serta biayanya. Dan terakhir, algoritma, kita menginput matriks antara jarak antar kantor K dan tipe tanah atau T, lalu memodifikasi nilai jarak berdasarkan tipe tanah. Misal batu kan lebih mahal, terus ada pasir yang lebih murah, ada tanah liat juga. Jadi lalu yang ketiga, mencari rute dengan jarak terpendek dari setiap simpul atau kantor yang belum tersambung dan menambahkan bobot jarak terpendek ke total biaya. Setelah itu, output akan menampilkan rute antara kantor yang efisien beserta total biaya pembangunan.
Di sini lalu ada flowchart. Untuk yang pertama kita input banyak kantornya, biaya pembangunan, jenis tanah. Lalu kita masuk declare I sama dengan 1 dan J sama dengan 1. Kita tentukan dulu banyak kantornya apakah lebih besar atau sama dengan I. Jika iya, kita masuk ke banyak kantor, apakah banyak kantornya lebih besar atau sama dengan Z. Jika iya, maka kita tentukan jenis tanahnya. Nah, setiap jenis tanahnya itu bervariasi. Ada yang tadi yang berpasir, tanah liat, atau berbatu. Jika sudah, maka J ditambahkan ke 1. Dan ditentukan lagi looping yang akan menentukan apakah masuk ke tidak. Jika sudah sampai ke tidak, kita declare lagi I sama dengan 1 dan J sama dengan 1. Lalu kita buat variabel array, yaitu sudah dikunjungi, dan pengeluaran minimum sama dengan 0. Kita tentukan lagi banyak kantornya, lalu yang sudah dikunjungi kita tentukan biaya pembangunannya, dan masuk ke I sini. Jika sudah semuanya dihitung, maka akan masuk ke N. Untuk sedapatnya, pertama kita input dulu banyak kantornya, terus biaya pembangunan dan jenis tanah. Terus kita declare dua variabel integer, yaitu I sama dengan 1 dan J sama dengan 1. Terus kita loop dari I sampai banyak kantornya. Lalu di setiap matriksnya kita kali-kaliin biaya pembangunannya sesuai dengan jenis tanahnya. Kalau jenis tanahnya berpasir, biaya pembangunan di situ akan dikali 2. Kalau tanah liat, dia akan dikali 3. Terus kalau jenis tanahnya berbatu, biaya pembangunannya dikali 4. Terus kita assign ulang I sama J-nya jadi 1. Terus kita declare biaya minimum sama dengan 0. Lalu declare juga sektor kosong, yaitu sudah disambung sebanyak banyak kantor. Terus kita print rute saluran komunikasi, lalu kita loop lagi dari I sampai banyak kantor. Indeks kanannya kita declare sama dengan 0. Terus kalau misalnya indeks tersebut sudah pernah disambungi, dia bakal di skip. Kalau enggak, kita lanjut ke B minimum sama dengan inbox, itu infinity. Terus kita loop dari J sampai banyak kantor. Kalau misalnya I sama dengan J, kita skip. Kalau enggak, lanjut ke if. Misalnya minimumnya kurang dari biaya pembangunan, maka B minimum akan sama dengan biaya pembangunan tersebut. Lalu indeks kanannya kita masukin J. Lalu itu untuk mencari nilai minimum per baris matriks. Habis itu kita lanjut ke sudah disambung, indeks kanannya jadi 1. Lalu biaya minimumnya ditambah 1. Terus kita print I tambah disambung dengan indeks kanan. Lalu kita print out biaya minimum yang diperlukan adalah biaya minimum. Lalu untuk analisis time complexity-nya, pertama kita misalkan banyak kantor sama dengan N, biaya pembangunan sama dengan K, matriks K. Lalu tiap elemennya sudah dikaliin 2. Terus kasus terburuk terjadi jika itunya barisannya menurun. Jadi yang paling minimum itu ada di paling kanan tiap baris dari matriks ini. Terus karena terdapat 2 nested loop L1 sama L2, maka TN-nya adalah banyak L1 dan banyak L2. L1 L2 itu adalah multiset yang masing-masing berisi semua indeks iterasi I dan J. Di loop pertama itu set dari 1 sampai N ditambah-tambah sebanyak N kali. Jadi banyak set dari L1 adalah N kali N atau N pangkat 2. Terus untuk yang loop kedua, karena nilai minimum tiap baris terjadi tiap J sama dengan N, maka iterasi pada loop 2 dilakukan hanya sampai N kurang 1. Lalu L2-nya itu adalah penjumlahan multiset 1 sampai N dikurangin I sebanyak N kurang 1 kali. Berarti L2-nya banyak setnya itu adalah N kurang 1 dikali N kurang 1. Atau N pangkat 2 kurang 2N tambah 1. Maka TN-nya itu adalah banyak
banyak elemen L2 ditambah banyak elemen L1, atau N pangkat 2 tambah N pangkat 2 kurang 2N tambah 1, atau bisa disebut O dari 2N pangkat 2 kurang 2N tambah 1, atau O2N pangkat 2, atau bisa disederhanakan lagi jadi ON pangkat 2. Jadi time complexity kodenya adalah ON pangkat 2.